masih dengan saya Ahmad Junedi. Pembahasan saya masih tentang masalah slik OJK. Jadi gini, slik OJK itu adalah suatu catatan yang dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan, di mana pada catatan tersebut itu ada data kredit kita. Jadi ada data kredit kita nih, contoh nama saya Ahmad Junedi. Nah, situ ada kredit saya ini itu ada semua di sana. Itu. Nah, lalu bagaimana dampaknya kalau kita itu punya slik OJK? Berkali-kali saya sampaikan, nggak usah takut slik OJK. Slik OJK itu patokan, bukan parameter, bukan suatu vonis. Itu ya yang harus kita semua pahami. Jadi jangan sampai Anda memaksakan dengan segala upaya daya dan sebagainya, gali lubang, tutup lubang untuk bayarin utang, jangan sampai. Karena itu akan semakin masalah. Karena semakin dalam, utang Anda akan semakin besar, dan itu nantinya akan terjadi gagal bayar. Bukan hanya dari segi pinjol. Bagi Anda yang sekarang punya modal kerja, yang punya KPR, yang punya KI, itu sama seperti itu polanya. Karena orang yang jatuh dalam kubangan hutang itu sama polanya. Mereka akan menggali lebih dalam, sama seperti itu. Dan pola ini tidak hanya berlaku pada hutang kecil, hutang besar pun sama seperti ini. Dan hanya sedikit yang selamat dari jeratan hutang. Kemudian bagaimana dampak slik OJK itu bagi kita dan keluarga kita? Bagi kita, kalau kita pribadi, tak jamin slik OJK itu seperti kutukan Tuhan. Karena apa? Banyak orang yang tidak bisa ngutang itu gara-gara slik OJK tadi. Yaitu slik OJK-nya di situ kolektabilitasnya lebih dari 1. Jadi 2, 3, 4 dan seterusnya, bahkan 5 itu ada. Dampaknya mereka akan sulit utang, bukan nggak bisa ngutang ya. Bisa utang. Jadi parameter atau lingkup utangnya jangan di kopertasi kecil, jangan kecil seperti itu. Masih bisa kok ngutang. Utang sama temen bisa, utang sama saudara bisa. Kalau pengen punya rumah Pak, bisa. Tapi kan nggak bisa utang, bisa. Caranya bagaimana Pak? Pinjam nama teman, pinjam nama saudara, iya kan? Kan masih bisa. Kalau nggak pingin Pak, kalau nggak pingin ada teman, ada saudara, cari yang oper kredit rumah. Banyak kok. Apalagi di musim pandemi seperti ini, banyak yang rumahnya dijual, oper kredit, mobilnya dijual, oper kredit, banyak bisa kok. Yang penting Anda punya kemampuan untuk mengangsur. Kalau tidak bisa ngangsur Pak, itu cerita lain lagi. Nanti saya akan bahas dalam video-video saya selanjutnya. Tetapi yang ingin saya sampaikan, dampak ketika Anda gagal bayar ini, kalau Anda takut karena slik OJK, jangan. Yang Anda ketemui mungkin di jalanan, ketemu orang, tidak apa-apa kok. Ya, tidak apa-apa. Belum tentu orang yang ketemu kita tiap hari, slik OJK-nya itu bagus. Belum tentu, bisa jadi lebih remuk dari kita. Lalu bagaimana dampaknya terhadap keluarga? Dampaknya, kalau slik OJK kita itu jelek, sementara di rumah misalkan, kita tinggal bersama dengan orang tua, maka orang tua pengen ngutang akan kesulitan. Ya, sama dengan orang tua kena slik OJK, kita pengen ngutang nggak bisa, akan tetap dicek slik OJK-nya. Solusinya Pak kalau seperti itu, pisah kakak dong, pisah kakak. Satu rumah kan bisa banyak kakak. Caranya gitu, termasuk apabila sertifikat itu juga bermasalah, pemiliknya yang terkait dengan slik OJK. Sebagai contoh nih, saya ingin utang di bank gitu ya, jaminannya apa? Jaminannya sertifikat orang tua misalnya, di mana orang tua tersebut tinggal satu kakak dengan kita. Atau kalaupun tidak pisah kakak, tapi jaminannya sertifikat. Nah, ternyata pemilik sertifikat tersebut kena BI checking. Karena di sertifikat itu yang sekarang itu kan keluar nama dan tanggal lahir, itu kena BI checking. Itu juga akan sama dicek. Nah, biasanya ditanya meskipun tidak suatu kewajiban loh. Ini yang punya siapa? Orang tua. Orang tua kena BI checking ya. Jangan-jangan Anda menyelamatkan aset orang tua itu biasanya bank tidak mau. Tetapi itu tidak terlalu urgent sih. Yang penting debiturnya itu slik OJK-nya bagus. Itu kalau mau utang. Tetapi sekali lagi jangan sampai kalau Anda kesulitan untuk bayar utang, jangan dipaksa, stop. Berarti Tuhan sudah menyarankan Anda untuk stop. Apabila Anda kesulitan untuk bayar utang. Dalam agama sama kok. Orang yang tidak mampu bayar utang, disuruh berikan kemudahan. Gitu ya. Nah, bahkan negara pun sama. Ketika Anda tidak mampu bayar utang, Anda diberikan fasilitas relaksasi,
restrukturisasi banyak, rescheduling utang banyak. Itu ya seperti itu. Atau mungkin take over itu sama. Jadi banyak caranya, banyak strateginya bagaimana Anda menyelamatkan slik OJK Anda. Tapi sekali lagi, kalau toh memang sudah tidak mampu, stop. Jangan dipaksa. Ya, stop. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kita tentang dampak slik OJK bagi kita dan keluarga.